Saya juga membantu juga dengan terus juga kalau misalnya menjadi pembicara saya tak lama misalkan dia sebisa mungkin dari raja lain bisa berbicara secara panjang dan lain-lain. Selanjutnya ketika kita telah membahas branding maka kita melakukan actionnya dengan selling, yaitu menjual dari brand kita. Bagaimana cara saya? Yaitu pertama adalah perhatikan kesan pertama orang dalam brand atau karakter kita. Jika di sini doktrin mengatakan bahwa hal yang pertama adalah penampilan, ternyata menurut saya bukan, karena hal yang pertama dilihat oleh orang itu adalah muka. Jadi sebisa mungkin orang jika ingin dikenal oleh orang sebagai orang yang ramah atau apa, ini harus menampilkan ekspresi yang selalu ramah dan terlihat mungkin gitu. Tapi jika orang ingin dikenal sebagai yang tegas atau apa, maka mau penampilannya seperti apapun, kalau misalnya mukanya tetap jutek ataupun tidak ramah, itu tentu tidak akan dianggap sebagai orang yang ramah. Dari itu kita bisa memulai mempercayakan. Lalu dari saya adalah dua, yaitu dengan bahasa dan perilaku yaitu verbal. Mengenai saya kita dapat belajar banyak mengenai berkali berbicara, tapi kalau non-verbal ini kita harus melakukan yang namanya dari gagasan, perbuatan, kebiasaan, dan karakter. Karena kalau misalnya kita menyembunyikan karakter yang buruk sekalipun, ini tentu akan terlihat ketika kita merasakan hal yang tidak sadar, sehingga hal yang buruk tersebut tetap akan kita lakukan. Selanjutnya adalah komunikasikan brand secara aktif dengan berbagai cara. Jadi untuk membuat cari suasana. Tentu tidak enak jika berbicara dengan seseorang tapi suatu keadaannya sedang keadaan mencekam ataupun suram. Lalu diperlukan sifat easy going possible atau yang sifatnya tidak berplastik. Dan ini yang terakhir itu kita harus bisa diri dulu berbaik. Artinya diri itu memberi berbaik. Mungkin kita mengenal sering mendengar di ceramah-ceramah adalah bersedekah itu baik, dan jika kita bersedekah maka kita memberi yang lebih oleh Allah gitu. Tapi ternyata hal ini juga berpengaruh pada kesuksesan, di mana jika kita memberi terlebih dahulu kepada orang, maka orang itu biasanya lebih bijaksana dan memberi kembali pada kita. Dan ini pun seperti saya juga pernah melakukan pada Pak Sari, karena saya memberikan Pak Sari harapan seperti misalnya dari seorang penulis pembicara, dan Pak Sari pun memberi saya hal yang sebaliknya, yaitu apresiasi dan dukungan ilmu yang diberikan. Bahkan saat ini kami sering kesalahan, dan ya itu untuk mengapresiasi saya jika saya motivasi yang buruk. Saya terkadang minta untuk menghadap, kemudian dari menghadap ke orang lain itulah saya mendapatkan ilmu baru. Dan tadi ketika ada service ini digunakan agar setelah melakukan brand dan selling, dan ini kita telah mendapatkan orang masyarakat. Dan dari service ini, orang itu bagaimana sih agar tetap usaha kita artinya langsung dengan kita tidak hanya menjual sekali, tetapi akan dikenal selama-lamanya. Itu pertama, kita harus memprioritaskan orang lain people oriented, di mana kita tidak memprioritaskan diri kita masing-masing, kecuali jika tadi membahas tentang ego sedikit lalu banyak empati, itu sebenarnya sama saja. Tapi yang saya maksud di sini adalah kita mengutamakan orang lain. Jadi bisa kita sukses dulu mengutamakan orang lain, atau kita bersama-sama sukses
di sini tadi satu adalah people oriented. Dan selanjutnya adalah religious or social oriented. Artinya kita menjadi aktivis agama dan sosial. Karena biasanya orang ini lebih menganggap kita mempunyai image yang baik ketika kita menjadi seorang aktivis. Nah, dari sini kita dapat terinspirasi ketika kita menjadi suatu orang, suatu karakter yang diinginkan orang lain, maka hal tersebut akan berimplikasi pada dunia pekerjaan kita. Lalu adanya prinsip kebahagiaan, yaitu ini juga disampaikan oleh Pak Ibu. Jadi untuk membahagiakan diri sendiri ternyata paling efektif adalah ketika kita membahagiakan orang lain, sehingga dari kita telah membahagiakan orang lain ini kita merasa puas, dan ketika puas ini kita merasakan lebih bahagia. Ini adalah penjelasan teknik kedua, tapi sebelum menjelaskan teknik kedua yang disampaikannya, saya kembalikan kepada MC untuk memberikan. Oke, tepuk tangan pencerahan kita pada kesempatan kali ini. Sekian. Jadi MC kalau misalnya Pak Rektor itu sering menjelaskan self confidence dalam hal putih, ini adalah peserta yang self confident dan self confident, percaya diri. Saya lanjut pada teknik kedua. Teknik ini ada bernama unik, yaitu teknik bersahabat dengan singa. Ini menuntut pada pengalaman saya mengenal banyak dosen-dosen yang baik besar. Saya akan menjelaskan tekniknya. Apa itu singa? Mungkin banyak penasaran apa itu singa. Yaitu kita mengenal bahwa singa adalah raja hutan. Singa adalah raja pada profesinya. Yang singa dalam tanda kutip adalah raja pada profesinya. Contohnya di dalam dunia birokrasi, yaitu pejabat tinggi dinas atau dalam korporat atau swasta. Artinya jika di bidang akademisi adalah guru besar, lalu investor, stakeholder, juga mitra usaha, dan perlu juga adalah kompetitor, sehingga kita mengenal mereka bukan hanya untuk bersaing, tetapi kita juga mengenal mereka untuk bagaimana saling berkompetisi dengan produknya. Lalu kenapa kita harus bersahabat dengan singa tadi? Karena ternyata singa tadi adalah pemungkit, di mana kita mengenal pemungkit botol, pemungkit paku. Ini artinya dapat menunjukkan potensi kita. Nah, mungkin kalau misalnya saya dalam menyusun buku itu sendirian, tidak dengan bantuan dari Pak Saru, mungkin buku tersebut adalah buku abal-abal. Tapi karena Pak Saru turut memberikan masukan dan koreksi, sehingga buku tersebut bisa menjadi berkonsep yang kata Pak Saru luar biasa. Nah, dari sini juga termasuk ternyata singa adalah salah satu faktor produksi di dalam sektor. Kita mengenal seperti faktor produksi di pelajaran ekonomi, yaitu kalau tidak ada singa berarti kita tidak dapat berproduksi. Itulah makanya kita memerlukan bantuan dari para saya untuk kita berkarya di bidang kita masing-masing. Selanjutnya ini ada sebuah kisah dengan singa dan kancil. Alkisah di suatu hari, kancil ini sedang maksudnya singa merasa berat ketika kancil mengaku dirinya adalah seorang raja yang baru. Dan karena geraknya, singa langsung menunjuk kepada kancil, dan dengan suara yang lantang singa mengatakan, kancil, berani-beraninya kau mengaku bahwa kau adalah raja yang baru. Kau tidak tahu siapa raja yang sesungguhnya. Kancil itu dengan cerita dia mengatakan, kamu memang dulu adalah raja hutan, tapi raja hutan yang baru adalah saya. Si singa masih dengan geraknya, apa yang kamu katakan? Coba buktikan saja kalau kamu memang seorang raja hutan yang baru. Akhirnya kancil dan singa jalan-jalan sementara hutan. Ketika mereka melalui kawalan kelinci tersebut tentu tidak takut pada kancil. Tapi ketika kelinci melihat singa, maka kelinci tersebut
singa untuk tidak percaya karena perkembangan bersama. Lalu berjalan lagi ke kawanan serigala dan ini serigala tentu tidak takut ketika melihat kancil, tapi ketika melihat singa mereka juga lari terbirit-birit dan kancil mengatakan, lihatlah serigala juga ternyata lari terbirit-birit melihat saya. Singa masih belum percaya bahwa kok bisa serigala itu lari terbirit-birit begitu melihat kancil. Selanjutnya singa menggunakan satu kali lagi pembuktian, yaitu ketika mereka bertemu dengan kawanan zebra. Zebra tentu tidak
kami mengadakan forum diskusi dengan Bapak, apakah bisa? Maka jawabannya bisa. Itu saya lakukan kepada beberapa guru besar. Lalu bukan hanya kita mau berkenalan, kita mau belajar untuk kita sikap antusias, dan dengan itu dengan penuh ketentuan pula. Lalu tadi kedua adalah cari tahu apa yang saya mau. Seperti tadi kita berfokus pada orang lain, yaitu kita harus mencari tahu apa yang membuat orang lain menyukai diri kita. Dan dari sini jadi kalau misalnya orientasinya juga jika kita hendak berkenalan dengan orang lain, maka biasanya kita memperkenalkan diri kita. Jadi alurnya adalah dari kita untuk orang lain. Tapi jika kita hendak mencari tahu apa yang saya mau, maka orientasinya dari orang lain pada diri kita. Sehingga dengan seperti itu kita akan lebih disenangi oleh orang lain. Dan ini tag dulu baru brief tadi sudah saya jelaskan. Dan biasanya memang singa ini adalah mempunyai kebijaksanaan yang tinggi, sehingga jika kita memberi kepada singa sesuatu hal yang memang dia inginkan, tentu singa akan berpikir ratusan kali untuk membalas apa yang pemberian kita. Lalu ketiga adalah berteman dengan singa yang terbilang. Dengan temannya singa yang terbilang, terkadang kita untuk mendekati bosnya singa, kita tidak dapat langsung menghubungi bosnya singa, tetapi kita dapat berteman dengan temannya singa, sehingga dengan temannya singa itu kita dapat terkoneksi dengan kawan singa yang lain termasuk bosnya. Yaitu karena singa mempunyai koneksi dari berbagai kawan singa, dan biasanya terdiri dari berbagai tingkatan. Jika kita mengenal seperti contoh misalnya saya mengenal seorang dosen ini dan mulai dengan saya telah mengenal dia, mungkin dari dia saya mengenal ke dosen kelas tengah, lalu dari dosen kelas tengah saya bisa mengenal guru besar. Itu sebagai contohnya saja. Dan sama seperti cara service, itu bagaimana caranya kita lalu bersama dengan singa adalah dengan jalin hubungan yang lebih intensif, ramah koneksi yang lebih rapi. Jadi kalau misalnya tadinya kita hanya menghadap, lalu dengan menghadap itu kita hanya bercuap-cuap, maka perbanyak medianya. Misalnya kita bisa hubungi lewat telepon atau SMS, email dan sebagainya. Terus juga tidak harus terus-menerus secara non formal. Artinya kita dapat secara non formal, yaitu olahraga dan obrolan. Yang utama adalah tetap hormati singa sebagai orang yang tentunya lebih sibuk daripada kita. Dengan itu kita biasanya memang tiba-tiba mengeluarkan EQ yang tinggi untuk dapat terus bersama orang singa-singa itu. Dan tadi ketiga yang tadi terakhir adalah menjadi sapi umum. Apa itu sapi umum? Kenapa sapi orang umum gitu kan? Karena ini adalah yang dijelaskan oleh Seth Godin, guru online marketing dunia. Itu menggambarkan kondisi ketika kita harus menjadi sangat berbeda, menakjubkan, tidak terduga, luar biasa menarik, dan luar biasa unik antara pesaing-pesaing kita. Artinya kita mempunyai hal yang membedakan diri kita dengan orang lain. Kali ini adalah saya baru dalam karyanya menjelaskan sebuah narasi yang mengenai singa, yaitu ketika dirinya berjalan-jalan di depan sapi, maka dirinya mendapatkan suatu pemandangan yang menakjubkan ketika sapi-sapi itu ternyata sedang makan rumput dengan rapinya, sehingga dari situ timbul pemandangan yang sangat menarik. Tetapi ternyata sebelum menyatakan hal tersebut tidak hanya menarik belakangan, tapi hanya menarik
perusahaan ternama di HRD. Walaupun dia menguasai dunia marketing karena dia ilmu marketing dan statistika, tetapi ketika diberikan kepada direktur HRD, siapa namanya? Ternyata namanya adalah orang yang tidak terkenal. Bagaimana mungkin bisa seorang mempunyai gelar marketing tidak dapat memarketingkan dirinya sendiri? Nah, dari situlah sehingga orang yang meskipun dia memiliki universitas di Inggris atau di luar negeri lainnya, tapi dirinya tidak dapat menjual dirinya sendiri, maka dia hanya akan menjadi seorang yang biasa sama seperti orang lain. Jadi yang dicari dalam menjadi saksi guru ini adalah mencari kredibilitas kualitas diri, yaitu kita dapat dari artikel yang saya terima di internet ada beberapa hal yang dapat kita lakukan sehingga banyak orang akan mendapatkan, yaitu dengan cara menulis buku. Karena dengan menulis buku ini banyak orang yang dapat sukses karya, karena nama yang paling lengkap, maksudnya tahan lama dan kenapa banyak orang secara seumur hidup lebih adalah kartu nama berupa buku. Jika buku tersebut tercantum dalam nama seseorang yang menulisnya, maka dia akan dikenal oleh orang secara lama. Lalu kalau misalnya tidak bisa menulis buku, paling tidak dia membuat blog dan memanfaatkan internet seperti media sosialnya. Ini akan, kalau misalnya memang diperdayakan untuk mempertinggi kualitas karakternya, maka blog ini juga akan sama membuat diri kita mendapatkan nilai kredibilitas yang tinggi. Selanjutnya menjadi konsultan organisasi. Nah, saya akan menjelaskan mengenai ketika orang mendapatkan kita sebagai seorang pakar di dalam sesuatu dan kita menjadi seorang yang ditanyai, maka kita akan dikenal oleh orang sebagai seorang pakar. Nah, ini juga menjadi sebuah keuntungan dan kita tetap pada tiga hal tersebut, untuk menjadi konsultan organisasi dan istiqomah, maka kita akan menjadi seorang pakar. Dari pakar tersebut kita akan dapat kesempatan untuk mengisi acara atau menjadi narasumber, dan ketika itu kita menjadi terkenal, dan ketika terkenal kita dapat percaya pada berbagai pekerjaan profesional. Ini adalah suatu pandangan atau filosofi mengenai menjadi saksi buku, berarti kita berani hidup melawan arus. Yaitu seperti contoh ketika ikan itu hidup melawan arus. Jadi kalau misalnya ikan yang terbawa arus biasanya adalah ikan yang mati. Maka dari itu seperti mungkin dapat kita terapkan filosofinya pada diri kita sendiri, yaitu jika kita melakukan sesuatu yang berbeda, maka kita akan mendapatkan sebuah hal yang berbeda juga dengan yang dilakukan oleh orang kebanyakan. Ini adalah tekniknya, yaitu gampang cari tahu apa yang dilakukan oleh orang kebanyakan dan lakukan sebaliknya. Terus bukan hanya melakukan sesekali, tetapi lakukanlah hal itu berulang kali sehingga istiqomah dan pilihan. Karena ternyata hanya banyak orang hanya kegiatan. Dan walaupun kita melawan arus, tapi pastikan diri kita tetap masih dalam aturan, artinya tidak melanggar kaidah agama, norma etika dan hukum. Seperti misalnya di suatu masyarakat yang pemalas, kita menjadi seorang yang rajin, maupun ketika di suatu organisasi yang terlalu rajin karena mengerjakan semua hal, kita dapat menjadi seorang yang pemalas. Dan dengan menjadi seorang yang pemalas, kita dapat menciptakan konsep-konsep yang justru mengubah pekerjaan itu lebih gampang. Jadi terkadang kalau misalnya kita menemukan situasi yang orang kebanyakan lakukan itu, mungkin hal tersebut tidak ada koridor yang benar, maka kita dapat hidup melawan arus. Ketika kita terus berpikir kepada arus, ini akan mematikan potensi kita sendiri. Dan tips yang untuk hidup melawan arus ini
figur di dunia masa dan televisi yang paling mampu dengan tokoh agama dan pada beberapa daerah memang ketimbang cabang tokoh agama ini yang lebih dihargai. Maka jika kita nanti di daerah misal terus juga dari itu kita ingin membuat luluh hati para masyarakatnya, maka kita harus menjadi seorang tokoh adat. Terus juga kalau misalnya kita ingin menjadi seorang wirausaha, maka kita jadikan saja sebuah usaha yang people on business, karena ada dua, yaitu walking on business dan walking in business. Bedanya on adalah kita di atas dan in kita di dalam. Artinya kalau kita in kita bekerja pada bisnis tersebut, jika on kita hanya mengawasi dari atas dan dari situ kita bisa menjalankan bisnis dengan autopilot. Itu seperti mendirikan usaha, stakeholder, investasi modal dan forex. Ini biasanya kita dapat kalau misalnya menjadi tipe pengusaha on walking on business, kita mendapatkan on system royalty atau bunga berjalan dividen berjalan. Di sini adalah beberapa tokoh yang pesat benar dengan Pak B.J. Habibie dan sebagainya, ilmuwan. Tapi ketika saya sudah membaca buku Habibie Habibie, jadi dia adalah seorang ilmuwan dan dia mengapa sesat karena ternyata dia juga memperhatikan pemerintahan. Dan ketika Pak Soeharto menginginkan suatu konsep bagaimana negara agar baik, pemerintahan baik, maka Pak Habibie ini juga bisa menjelaskan konsep yang sedemikian rupa persis seperti seorang birokrat yang profesional juga. Lalu Pak Soeharto yang tadi sudah saya ceritakan juga Pak Dahlan Iskan, dia adalah seorang wartawan. Di awalnya harus mendirikan Jawa Post Group dan dari situ karena dia tertarik bidang listrik, dia menempuh bidang PLN dan sekarang kita kenal dia menjadi seorang Menteri BUMN. Ketiganya adalah sebenarnya orang yang bersifat benar, tapi ternyata mereka mampu berkompeten. Jadi walaupun mereka tersesat, mereka tersesat dalam benar. Pasti diri Anda sebelum ikut acara ini adalah seorang yang memang dipergunakan oleh instansi Anda ataupun nanti organisasi Anda, dan jadikan diri Anda menjadi selalu prioritas pertama pada hal tersebut. Jadi ini saja hal yang telah saya jelaskan